Kawan-kawan, bagaimana kalau seandainya kejadian kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini terjadi di Iran? Ya, maksud saya begini, kalau Supreme Leader Iran itu adalah Pak Jokowi, kemudian ada warga negaranya bernama Roy Suryo, Dr. Tifa, Gus Nur, dan Bambang Tri, dan lain-lain, menuduh Supreme Leadernya ini berijazah palsu. Apa yang terjadi dengan Roy Suryo dan Dr. Tifa? ini hebat nih kawan-kawan. Kenapa hebat? Saya tunjukkan kepada kawan-kawan bagaimana hebatnya. Kemudian, kenapa viral lagi ucapan Anies Baswedan tentang ijazah palsu Pak Jokowi ini setelah penangkapan dari Roy Suryo dan Dr. Tifa? Yang pertama kita urus dulu kawan-kawannya. Yang kedua, yang terakhir masalah kalau itu terjadi di Iran ini luar biasa. Yang pertama dulu, yang viral. Perkataan Anies Baswedan pada waktu kita lihat yang pertama dulu ya. Kenapa setelah penangkapan Dr. Tifa dengan Roy Suryo ini ucapan Anies Baswedan itu viral lagi mengenai ijazah palsu? Pada waktu Anies Baswedan diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di zaman Jokowi periode pertama dulu, itu kan cuma berakhir masa jabatannya 1,5 tahun atau nggak sampai 2 tahun. Tapi yang anehnya atau timeline kata orang itu, artinya setelah kejadian ini yang terjadi. Nah, sebelum Anies Baswedan dipecat oleh Jokowi itu, Anies Baswedan dengan birokrasinya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu menyelidiki banyak sekali yang memakai ijazah palsu untuk mendapatkan jabatan wali kota, bupati, dan macam-macam pada waktu itu. DPR, anggota DPR, banyak sudah diungkap oleh anggota Anies lah pada waktu itu. Kan ada departemen-departemen di bawahnya itu, atau bagian-bagiannya sudah banyak yang terungkap. Dan Anies pada waktu diwawancarai wartawan, dia mengatakan begini kawan-kawan, sesungguhnya orang yang memakai ijazah palsu berarti dia menghinakan dirinya sehina-hinanya, seakan-akan dia tidak sanggup untuk melanjutkan pendidikannya. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Nah, ucapan Anies Baswedan ini kan setelah itu Anies dipecat. Itu timelinenya. Nah, pada waktu Pak Jokowi dituduh oleh Roy Suryo punya ijazah palsu itu, Pak Jokowi seperti meniru ucapan Anies Baswedan itu. Dikatakan oleh Pak Jokowi, saya direndahkan serendah-rendahnya, kemudian dihina sehina-hinanya. Akhirnya Roy Suryo, Dr. Tifa, dan lain-lainnya dikadukan oleh Pak Jokowi ke Barisskrim. Kemudian yang berakhir kemarin itu ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tapi ada lagi yang menarik ucapan Anies Baswedan. Seakan-akan dia menyentil sesuatu yang sulit kita gambarkan dengan bahasa kiasan. Setelah mencuat masalah ijazah palsu Pak Jokowi itu, dia menyatakan seperti begini kawan-kawan. Di sebuah ceramahnya, ada seorang bupati, waktu dituduh memakai ijazah palsu, bupati itu menyatakan seperti begini, saya tidak tahu bahwa ijazah saya ini asli atau tidak. Yang saya tahu, saya beli ijazah ini menurut yang menjual itu adalah asli. Apa maksudnya? Apa maksudnya itu kawan-kawan? Kawan-kawan terjemahkan sendiri ya. Itu satu masalah viralnya itu. Yang kedua, kalau ini terjadi di Iran kasusnya, Supreme Leadernya Iran itu adalah Pak Jokowi. Kemudian warga negaranya bernama Dr. Tifa dan Roy Suryo menuduh dia memakai ijazah palsu. Apakah akan ditangkap seperti sekarang? Coba kita lihat dulu supaya logika kita ini agak sedikit mengembang begitu kan. Iran itu kan adalah satu-satunya negara yang berani, yang sangat berani sekarang ini memakai sistem Islam. Seluruhnya, ekonomi, budaya, perpolitikan, pernikahan, perkawinan, kemudian akte kelahiran anak, semuanya hukum Islam. Bahkan cara memilih pemimpinnya itu dia contoh betul pada waktu Nabi Muhammad meninggal dunia. Nabi Muhammad kemudian kan digantikan oleh Abu Bakar. Bagaimana cara pemilihan Abu Bakar? Begitu juga yang dilakukan oleh Iran. Pemimpin harus dari kalangan ulama yang mengerti agama, yang tahu adat istiadat, adat istiadat agama, semuanya kelakuan pun harus sesuai dengan agama, kelakuan, etikanya, sifatnya, semuanya sesuai dengan agama Islam, jujur, tidak munafik. Kan begitu. Orang yang munafik tidak bisa dijadikan pemimpin. Coba bayangkan kalau terjadi di Iran dulu. Kalau kita membayangkan terjadi di Iran, karena Iran ini memakai sistem Islam, siapa yang dicontoh oleh Iran? Udah pasti tingkah laku dan etika Nabi Muhammad. Apakah ada contohnya ijazah palsu pada waktu zaman Nabi Muhammad? Nah, ini berkaitan dengan kan Dr. Tifa dengan Roy Suryo ditangkap sekarang karena pencemaran nama baik, menfitnah. Karena katanya dia memfitnah Pak Jokowi itu memakai punya ijazah palsu, sehingga Pak Jokowi merasa hina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, merasa terhina, merasa betul-betul aduh, begitulah kira-kira kan. Kemudian kalau terjadi seperti itu, apa ada terjadi seperti seperti itu di zaman Nabi Muhammad? Ada kawan-kawan. Kalau Iran ini, kan kita katakan tadi, satu-satunya negara yang berani mengatakan bahwa dirinya adalah pengikut Nabi Muhammad dengan cara negaranya itu memakai hukum Islam semuanya secara kafah, politik, ekonomi.
Kalau di zaman Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad itu dihina, dari mana dalilnya? Kapan itu terjadi? Ini kisah ini kalau zaman sekarang ini viral kawan-kawan. Nabi Muhammad itu sering menyuapi seorang Yahudi. Sering sekali. Yahudi ini buta. Penciumannya pun tidak beres. Udah bau tai segala macam, tapi Nabi Muhammad karena kasihan kadang-kadang disuapinya. Tidak tahu dia, kadang-kadang diberikannya, dibawakannya makanan ke sana kan. Kemudian disuapinya. Pada waktu dia menyuapi Nabi Muhammad menyuapi si orang tua ini adalah golongan Yahudi. Yahudi jelek, buruk, mulut bau tai. Coba bayangkan kawan-kawan disuapi oleh Nabi Muhammad, dan kata-katanya coba bayangkan, ini kata-katanya. Kata-kata yang ini bukan Nabi Muhammad yang menerangkan kepada orang lain. Setelah itu, begini ceritanya dulu. Kemudian ada waktunya kadang-kadang Nabi Muhammad berhalangan, disuruhnya lah Abu Bakar untuk menyuapi ke sana. Ya, dibawa makanan oleh Abu Bakar ke tempat orang Yahudi bau tai tersebut yang mulutnya nyerocos itu kan. Kemudian disuapi oleh Abu Bakar. Kemudian rupanya si Yahudi ini sambil disuapi dia nyerocos. Cok seperti agen-agen apa itu yang nyerocosnya jelas itu kan di sini kan, yang menjelek-jelekkan, yang mengangkat-angkat si jagoannya di sana Israel kan. Itu seperti itu juga Yahudi ini. Apa yang dikatakan oleh Yahudi ini? Weh, kau kok enggak sabar menyuapi aku? Kemarin itu orangnya sabar, lembut menyuapi akunya. Kau ini mungkin yang ngikut-ngikut Nabi Muhammad ya, si Muhammad ya. Muhammad itu tai, Muhammad itu begini, Muhammad itu jelek, Muhammad itu adalah orang kafir segala macam. Itu dikatakan kepada Abu Bakar. Abu Bakar diam. Weh, Yahudi katanya kan, aku ini Abu Bakar bukan yang kemarin katanya. Yang kemarin itu yang kau katakan jahat, yang kau katakan munafik, yang kau katakan jelek itu Muhammad yang menyuapimu itu, yang baik, yang kemarin kata kau lembut menyuapinya. Lebih parah lagi, berarti setiap kali Nabi Muhammad menyuapi si Yahudi kucing kurap ini, dia mengumpat Nabi Muhammad, mencaci maki, merendahkan serendah-rendahnya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad diam. Artinya apa? Nabi Muhammad memaafkannya. Berarti Nabi Muhammad biasa saja, tidak masalah sama dia. Kenapa? Karena kebodohan dia mungkin, karena dia tidak tahu, kan tidak masalah. Oke, sampai di situ kawan-kawan masih mengerti. Nah, apa korelasinya dengan kalau seandainya Supreme Leader Iran itu yang dituduh seperti itu? Apakah dia akan menangkap si Roy Suryo dan Dr. Tifas sekarang ini oleh aparat hukum? Tentu saja tidak. Kenapa tidak? Ya, dimaafkannya saja karena itu warga negaranya. Warga negara. Satu lagi di Iran itu tidak ada yang memakai ijazah palsu kan? Udah yakin orang. Kenapa yakin? Karena sekolahnya tidak bayar, gratis. Tidak masalah sama orang itu kan, gratis. Sekolah semua, lulus semua. Kan begitu. Kemudian tidak mungkin lah kalau seorang ulama itu memakai ijazah palsu kan? Tidak mungkin. Mana mungkin? Tak mungkin lah kan? Jadi pun kalau dituduhnya, tuduhan itu pun sendiri mungkin tidak akan terjadi di Iran. Karena tidak mungkin ada seorang ulama yang dijadikan supreme leader itu memakai ijazah palsu. Tidak mungkin. Pertama tidak mungkin, kedua tidak mungkin, ketiga tidak mungkin. Semua tidak mungkin. Tidak mungkin dia memenjarakan orang kalau memang dia punya ijazah asli kemudian dituduh palsu. Itu tidak mungkin dia penjarakan Gus Nur, Bambang Tri dan lain-lain. Kenapa? Karena seperti Nabi Muhammad. Kenapa seperti Nabi Muhammad? Karena pemerintahan Iran itu seluruhnya mengikut kepada Nabi Muhammad. Cara-cara Nabi Muhammad semuanya seperti itu. Artinya kalaupun dituduh dia memakai ijazah palsu, dia maafkan saja kawan-kawan. Kan gitu. Apalagi ada juga kisahnya Nabi Muhammad ini disuruh, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini viral juga ceritanya pada waktu itu. Pada waktu Nabi Muhammad sudah menjadi penguasa lah di Medina kan. Kemudian rapatlah di elit-elit dari sahabat-sahabat itu kan, elit-elitnya semua. Sedang rapat di masjid tersebut. Datanglah orang tua jelek, buruk, bau, kumal segala macam. Datang ke tempat Nabi Muhammad bertanya. Coba bertanya, Nabi Muhammad melengos. Melengos itu langsung turun perintah, langsung datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau merasa dirimu lebih mulia dari orang yang datang bertanya kepada kamu? Diingatkan Nabi Muhammad bahwa sama, orang itu sama semua. Bertanya dia cuma, walaupun dia bau, walaupun bagaimana itu manusia itu Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf, minta ampun Nabi Muhammad pada waktu itu. Itu viral lagi kejadian seperti itu. Artinya apa kawan-kawan? Di kejadian sekarang ini menurut Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena dia cuma meneliti, kemudian dia bertanya, apakah ijazah Pak Jokowi ini palsu atau asli? Palsu atau asli? Kan itu sebenarnya. Dalam penelitian begitu sebenarnya. Tapi disalah pengertian oleh Pak Jokowi yang juga supreme leader kita kemarin. Ya ini kejadiannya di Indonesia. Kalau di Iran tak mungkin terjadi. Karena supreme leadernya, karena seorang ulama, dia pasti ingat kisah-kisah zaman Nabi Muhammad dulu kan. Tidak boleh dia menganggap
terhadap orang lain. Tidak boleh dia menzolimi rakyatnya sendiri hanya gara-gara mereka bertanya kan. Kemudian walaupun bagaimana mereka mengumpat kepada supreme leadernya, mungkin mereka tidak tahu. Tapi kalau terjadi di Indonesia, ya beginilah kawan-kawan. Karena kenapa? Karena kita tidak memakai sistem Islam. Walaupun penduduk kita ini Islam, pembuat undang-undang kita ini Islam, pemerintahan kita orang-orangnya Islam, tapi mereka Islamnya Islam. Mungkin harus dipertanyakan apakah Islam lontong pecal atau Islam-Islaman. Terima kasih kawan-kawan.